Para sahabat Nabi SAW, mereka tidak perlu maulid karena mereka mengingat baginda Nabi Muhammad SAW setiap hari. Datang muridnya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini nggak digaji. Gajinya apa? Gajinya doa. Antum mau nggak digaji pakai doa? Nggak ada yang mau. Kurang yakin sama doa soalnya. Para doa itu silahul mu'min, rudalnya orang beriman, senjatanya orang beriman itu percaya. Ente percaya nggak sama Allah? Percaya sama Allah nggak? Pastikan doanya jadi senjata. Tapi senjata kalau nggak diasah tumpul nggak? Nah, mungkin kurang diasah. Mengasah doa itu pakai yakin. Yakin itu pakai ngaji. Ngaji itu pakai amal. Baru yakinnya tumbuh. Itulah sebab kenapa senjatanya tumpul. Karena tidak ngaji, tidak ngamali apa yang dikaji. Sayyidina Anas dibawa oleh ibunya. Udah 20 tahun nih jomblo. Ya? Apa kata ibunya Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah SAW, ini anakku sudah khidmat kepada engkau. Nabi nebak-nebak nih Ummu Sulaim mau ngomong apa nih? Ya, minta gaji mau minta apa? Ternyata Ummu Sulaim cuma minta satu hal. Udu'ullaha lah. Tolong wahai baginda, doakan anakku ini. Coba, ibu-ibu kalau ada anaknya kerja 10 tahun nggak minta gaji, gimana? Pasti nuntut gaji kan? Ini Ummu Sulaim tidak tahu bagaimana cara Rasulullah mendidik mereka. Kok bisa sahabat-sahabat Rasulullah, mau laki mau perempuan, berkhidmat untuk baginda Rasulullah SAW dan mereka nggak minta gaji? Apa cara beliau mendidik itu? Akhirnya Rasulullah SAW mendoakan Sayyidina Anas. Tapi ini doa. Doa itu gaji sampai akhirat. Ada gaji antum tahan sampai mati. Pensiun juga habis. Gaji sekarang 10 hari habis. Enggak, 20 hari ngutang. Pakai kartu kredit. Ini Sayyidina Anas habis didoain sampai akhirat nggak habis. Doanya tahu nggak apa? Allahumma akthir malahu wa auladahu waghfir lahu wa adkhilhu al-jannah. 4 doanya. Ini gajinya dia. Ya Allah, perbanyak hartanya. Nabi kalau doa mustajab nggak? Karena Nabi yakin. Antum doa nggak mustajab karena nggak yakin. Padahal setiap doa pasti mustajab. Yang kedua, banyakin anaknya. Kalau banyak anak, banyak istri ya. Itulah masalahnya. Ini hadis doa paling ditakuti sama ibu-ibu zaman now. Padahal itu doa diharap-harapin oleh ibu-ibu yang lain. Yang ketiga, waghfir lahu, ampuni dia ya Allah. Yang keempat, masukkan dia surga. Selesai gitu dunia akhirat. Selesai. Maka di antara sahabat muda yang paling banyak hartanya Sayyidina Anas. Yang paling banyak anak dan dedek-dedeknya adalah Anas sallallahu alaihi wasallam, berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dijamin masuk surga karena khidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak sedikit juga yang khidmat lalu berkhianat. Ada penulis wahyu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penulis wahyu ini berat, Pak. Wahyu ditulis, antum bisa bayangin. Wahyu ditulis. Maka kadang-kadang yang nulis wahyu ini diizinkan Allah mendengar apa yang Nabi dengar. Suatu kali mungkin energi Rasulullah SAW mengalir kepadanya, maka dia mampu mendengarkan ayat yang sedang turun, tapi Nabi belum baca. Ini kasyaf. Namanya apa? Mukasyafah. Allah singkapkan alam lain. Tapi tidak semua orang disingkapkan alam lain. Dia menjadi orang yang benar secara rohani. Ternyata semua nikmat itu kadang menjadi jebakan.
orang ini terjebak. Apa kata dia? Ya Rasulullah, bukankah ayat setelah ini adalah B, C, D? Disebutkan ayatnya. Surah Al-Mu'minun ayat 11. Nabi nggak sebutkan bagian ujungnya fatabarakallah. Ya, apa nggak baca itu? Lalu Nabi berkata, betul. Setelah ayat ini sempurnanya pakai fatabarakallah sampai akhir ayat. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Seingat saya begitu. Maka Imam Ibnu Abi Daud mengatakan, orang ini merasa, oh gini doang wahyunya Nabi, oh gini doang Rasul itu, saya juga bisa dengar, gini doang kasyafnya Nabi, saya juga bisa merasakan. Maka setelah itu ayatnya ditukar, Sami'un qarib digantikan Sami'un mujib, digantikan tukar-tukar sama dia. Kan Nabi nggak nulis, yang nulis dia. Ternyata setelah itu kualat, dia murtad, meninggal wa huwa kafirun, dia meninggal dalam keadaan kafir. Jadi ternyata orang khidmat gak semua juga selamat. Kenapa? Nah, tadi ayat yang dibaca itu, ya, tidaklah bertambah kepada mereka illa imanan wa taslima. Itu baru oke. Kenapa? Di depan mereka sadaqallahu wa rasul. Ya, mereka mentasdikkan apa yang Allah telah buat. Wa rasuluh, dan rasulnya. Jangan hanya percaya Allah doang, juga percaya Rasul. Sekarang Rasulullah SAW secara zahir sudah wafat, walaupun nurnya masih ada. Nurnya itu turun kepada para ulama. Maka hormati ulama-ulama ahlullah, sebagaimana sahabat dulu menghormati Nabi Muhammad SAW, meskipun dalam derajat yang berbeda. Sayyidina Anas ibn Malik itu sahabat yang paling sering memegang tangan baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang paling sering melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang paling sering melipat baju Nabi SAW. Yang paling sering dapat bekas Nabi Muhammad SAW. Membawakan barang Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian mencarikan makan bagi kendaraan Nabi, yang memarkir kendaraan Nabi SAW, yang kemudian mengantarkan kendaraan kepada Nabi Muhammad SAW. Semuanya detail. Yang khidmah kepada Nabi itu banyak. Namun yang paling masyhur adalah Sayyidina Anas ibn Malik. Maka datanglah murid Sayyidina Anas setelah banyak sahabat wafat. Namanya Sayyidina Thabit al-Bunani. Begitu juga Ibnu Sirin dan tabi'in yang lain. Jadi tabi'in itu murid sahabat itu murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tabi'in siapa? Tabi'in itu murid sahabat murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, wahai Anas, manakah mata itu dulu memandang wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu Sayyidina Anas mengatakan, inilah mataku, yang mata ini Allah izinkan memandang wajah paling mulia. Maka kata Imam Thabit, wahai Anas, izinkan aku mengambil berkah dari mata engkau. Maka Sayyidina Thabit mencium mata beliau. Tapi ini khusus. Atau jangan coba-coba lakukan ruqyah begitu. Minta izin dulu. Kalau dia nggak izin, jangan coba-coba. Digampar lagi mati. Ini bab tabarruk. Namanya apa? Tabar mengambil berkah. Seandainya tabarruk mengambil berkah itu syirik, maka Sayyidina Anas salah. Sabit menangi Imam Tauhid di zamannya, dibiarkan mencium. Dalam waktu dia mengatakan apa? Wahai Anas bin Malik, manakah tangan yang belum menyentuh Nabi Muhammad SAW? Maka dikatakan, inilah tangan yang belum menyentuh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka tangan itu dicium oleh Thabit sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang lebih dahsyat dari itu. Suatu kali, ini kembali ke sahabat lebih dahsyat lagi. Dalam Sahih Bukhari, ini Sahih Bukhari, bukan Sahih NT. Ini Sahih
Bukhari, bukan Sahih. Ini kampung apa namanya, Pak? Larangan. Namanya kok larangan ya? Ini bukan Sahih kampung larangan, bukan. Ini Sahih Imam Al-Bukhari. Disebutkan banyak sekali riwayat bahwa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antum boleh percaya tidak, Pak Dokter boleh percaya Pak. Ini Sahih Bukhari Pak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan dahak begitu. Kan dulu lantai, kan kalau bicara banyak bicara kadang-kadang keluar. Maka Nabi mudah dengan nunduk begini, disambut oleh sahabat di bawah. Itu diambil, diteruskan oleh mereka. Sallallahu Alaihi. Masuk akal? Silakan antum mau bilang ini dongeng. Ini Sahih Bukhari. Apakah Sahih Bukhari dongeng? Nabi SAW mengeluarkan nakhamah, itulah dia, mengeluarkan air ludah. Air ludahnya Nabi SAW nggak pernah jatuh ke lantai. Diambil para sahabat yang nggak dapat. Mereka bilang, oh tangan yang tadi ngambil itu, tangannya cuma bekas, cuma bukan dingin itu pun diambil tangan ini. Begitu Mbak. Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidina Syekh Al-Imam Ar-Rawaz Ar-Rifa'i, salah satu wali kutub di zamannya, di Tariq Ar-Rifa'i hadis, beliau dibaiat secara rohani. Ini antum boleh amalkan, boleh tidak. Setiap kali menyebut nama baginda Nabi Muhammad SAW, beliau kemudian memegang wajahnya Muhammad SAW. Gitu. Tapi ini boleh diamalkan, boleh tidak ya. Kalau saya nggak berani mengamalkan tapi sesekali saya amalkan Muhammad SAW. Ya, kita azim kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wudu. Nabi itu kalau wudu, dulu kan nggak ada keran, jangan bayangin wudu ada keran, Pak. Ya, tentu nggak enak hidup zaman now, ada keran. Coba bayangin sekarang PDAM nggak ada. Bayangin aja, karena masa itu muncul. Sebetulnya meninggal duluan. Serius, ada yang ngomong serius ini. Itu bakal terjadi. Ini kan pasti aman di Indonesia. Kalau itu kejadian di Damaskus dan sekarang di Gaza kejadian. PDAM-nya kena bom. Orang nggak dapat air bersih, Pak. Orang berebut minta air ini. Ya, kenapa nabrak lagi? Tidak apa-apa, saya akan menemanimu untuk Sekarang antum minum air begini, disisain setengah dari bawah. Udah, itu mubazir, itu air nutuk itu. Apa kata dia, kamu tahu gak di Gaza hari ini orang air setengah begini berebut. Nabi SAW berwudu itu dulu pakai botol kulit, dituang dikit-dikit. Jadi Nabi itu gak pernah berwudu itu mubazir, sedikit tuh tangan, muka, terus sampai ke selesai kaki. Setengah ini sudah cukup. Itu di bawah ditampung dengan wadah kecil. Itu wadah diperebutkan para sahabat, fakanu, dan mereka kadu ayyak tatilu. Mereka hampir-hampir yakaduna ayyak tatilu, hampir-hampir saja saling berbunuh-bunuhan. Itu bahasa majazi, menunjukkan apa? Para sahabat ingin mengambil berkah itu. Kebetan, ya. Ini nggak dipercaya sama kelompok yang larang mau itu, nggak percaya dia. Tapi Sahih Bukhari ada